Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nahdiatul Fadila dengan NIM 23018030 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi-strategi kewirausahaan sebagai lanjutan materi dari materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah pengelolaan usaha, yang dimulai dari perencanaan yang sudah kita pahami. Bagaimana visi dan misi dari usaha tersebut, bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk menarik minat target, dan juga memikirkan peluang-peluang yang mungkin saja bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tujuan atau manfaat dari metode ini adalah untuk menjadi pedoman atau menjadi gambaran kesuksesan berhasilnya perusahaan tersebut dijalankan. Yang kedua, kita harus memiliki strategi dan rencana penggunaan dana, baik itu untuk pengeluaran modal ataupun untuk pengembalian dana yang dipinjam jika modal awal dari perusahaan tersebut berasal dari pinjaman, baik itu pinjaman dari keluarga, bank, teman, ataupun alternatif-alternatif lembaga lainnya. Dalam pinjaman dana, kita harus memiliki strategi bagaimana proses pinjam meminjam tersebut terjadi, berapa banyak dana yang dibutuhkan, berapa lama kurun waktu yang diberikan untuk mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga kita tahu bagaimana caranya agar pinjaman tersebut lunas tanpa terjadi masalah sedikit pun. Ketika seseorang berencana membuka sebuah usaha baru, maka seseorang tersebut akan dituntut untuk lebih banyak kreasi berpikir, berimajinasi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi, seseorang yang ingin membuka sebuah usaha baru harus banyak berkomunikasi, berdiskusi, bertanya, dan juga mendengar dari para wirausahawan yang sudah sukses. Dan mereka juga perlu untuk membaca biografi-biografi hebat dari para wirausahawan sukses. Sehingga seseorang yang ingin membuka usaha tersebut bisa menyimpulkan dan juga mendesain dengan sebaik-baiknya. Dan hal ini akan membantu meningkatkan kebutuhan modal yang berasal dari mana saja, baik itu dari bank, keluarga, teman, atau lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan keuangan. Jika kita meminjam dana dari keluarga atau teman yang pastinya tidak membutuhkan birokrasi, maka kita juga tidak terlalu penting untuk menyusun sebuah proposal. Tapi, jika kita meminjam dana kepada bank yang pastinya mereka membutuhkan birokrasi, maka kita juga perlu menyusun proposal dan perencanaan agar itu semua terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana seseorang bisa mengendalikan keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik dan pengembalian keuangan atau dana yang sudah dipinjam juga bisa berjalan dengan lancar. Ada 3 aspek yang harus kita pahami dalam konsep manajemen keuangan. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana internal. Dana internal ini adalah dana yang didapatkan dari lembaga-lembaga perusahaan ataupun dana yang didapatkan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Ada juga yang dinamakan dengan dana laba. Dana laba ini bisa disebut juga sebagai dana cadangan, di mana kita menggunakan dana ini dalam keadaan darurat. Jadi, jika bisa, dana laba ini tidak perlu digunakan ketika awal-awal perusahaan itu berdiri. Karena jika nanti sesuatu yang buruk terjadi dan membutuhkan banyak dana, kita bisa menggunakan dana laba untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah dana eksternal, yaitu dana yang berasal dari pinjaman dari suatu lembaga, keluarga, teman, pinjaman debitor, ataupun modal dari pemerintah yang bisa kita gunakan. Tapi dalam proses pinjam-meminjam ini harus jelas pembagian keuntungan, baik itu antara orang yang meminjamkan modal
modal dan juga orang yang meminjam modal. Karena dalam metode ini adalah jenis metode kerjasama. Yang ketiga adalah modal ventura, di mana modal ini didapatkan dari investasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar kepada perusahaan-perusahaan kecil yang mereka anggap memiliki potensi dan juga berpengaruh nantinya kepada perusahaan mereka. Kita lanjut kepada aspek yang kedua. Yang pertama tadi adalah sumber dana. Aspek yang kedua adalah perencanaan keuangan. Dalam perencanaan keuangan ini harus ada perencanaan keuangan dari modal awal, kerugian, dan juga keuntungan. Lalu penting juga untuk melakukan analisis terhadap kemungkinan berapa kemungkinan laba atau kerugian yang perusahaan tersebut dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Lalu kita juga harus melakukan pengawasan dana, di mana kita harus mengontrol kegiatan pemasaran secara detail sehingga kita tahu bahwa dana tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Hal lain yang harus kita pelajari dan harus kita pahami adalah terkait pemasaran, di mana kita sebagai pemilik perusahaan harus memahami dan banyak belajar bagaimana caranya agar produk yang kita jual atau yang kita sediakan bisa didistribusikan kepada konsumen. Dan yang paling utama, kita sebagai pemilik perusahaan juga harus benar-benar memahami dan juga mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan atau apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Sehingga kita bisa memenuhi dan juga memperbaiki produk yang kita miliki sehingga bisa banyak diminati oleh para konsumen. Produk yang kita jual atau yang kita sediakan juga harus memiliki kualitas sehingga banyak konsumen yang memilih dan menyukai produk yang kita sediakan karena memiliki kualitas yang bagus. Lalu selain itu kita juga harus melakukan pencocokan harga, di mana harga yang kita jual di kota belum tentu sama dengan harga yang kita jual di desa-desa. Jadi, promosi ini bagus untuk dilakukan. Di zaman seperti yang sekarang ini yang memiliki banyak sekali gadget, itu akan memudahkan kita untuk melakukan promosi dan juga pastinya hemat biaya karena promosi bisa dilakukan melalui media sosial saja. Strategi pemasaran yang digunakan adalah perencanaan pemasaran dan juga mix marketing, di mana kita bisa menggabungkan berbagai macam teknik marketing sehingga kita bisa melakukan pemasaran dengan cara seperti mencari tempat baru di mana di tempat tersebut banyak target konsumen dari produk yang kita miliki ini. Kita juga perlu melakukan riset pasar, di mana kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Contohnya, perusahaan kita memiliki produk jelly yang target pasarnya adalah anak-anak. Jadi, kita harus membuat membuat packaging jelly ini dengan sebaik-baiknya, seperti misalnya memiliki dengan gambar-gambar hewan ataupun bentuk jelinya yang seperti hewan dan juga bisa dari warna yang khas untuk anak-anak sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Lalu, produk yang kita jual atau kita sediakan ini juga harus memiliki target khusus. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya perusahaan kita memiliki produk seperti makanan jelly yang targetnya adalah anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Jadi target pasar kita adalah anak-anak dan kita harus memikirkan bagaimana caranya agar produk kita ini bisa menarik perhatian anak-anak tersebut. Selanjutnya ada kiat pemasaran baru, yaitu misalnya kita memilih tempat yang kondusif, yaitu tempat yang mudah digapai oleh target pasar kita, sehingga produk kita ini bisa
digapai dengan mudah oleh para konsumen. Lalu yang kedua, kita juga harus mengerti bagaimana caranya, bagaimana cara pengembangan usaha. Misalnya seperti membuka cabang baru, mempekerjakan atau menambah karyawan, sehingga perusahaan kita ini bisa semakin besar dan memiliki cabang banyak dan juga semakin terkenal di kalangan masyarakat. Lalu, pengembangan usaha ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti seperti tadi, misalnya perusahaan kita hanya mengeluarkan produk makanan jelly dengan target anak-anak. Jadi kita juga bisa melakukannya dengan cara membuat produk-produk baru dengan target misalnya orang dewasa, atau mungkin membuat jasa-jasa yang lain yang memungkinkan perusahaan kita ini bisa semakin besar dan semakin dikenal oleh masyarakat. Untuk membangun sebuah usaha atau sebuah bisnis, pastinya kita memerlukan mental yang kuat, usaha yang besar, dan juga pastinya eh, tidak eh, memiliki banyak dana atau tidak sedikit uang. Jadi, jika kita ingin membuka atau menciptakan sebuah usaha baru, maka sebaiknya niat tersebut tidak ditunda-tunda. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Mohon maaf jika masih banyak pengucapan yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.